Ya, masih bersama dengan sahabat Mentari. Saat ini boleh berada di rumah kediaman Irjen Purnawirawan Dr. Andes Bapak Wahyu Saranto MSI. Ya, saat ini boleh bersama dengan beliau. Ya, bagaimana beliau menggeluti mengenai manajemen strategi. Ya, tentunya di pemerintahan. Tapi saat ini kami boleh berada di tempat ini untuk ya paling tidak kami boleh bersosialisasi tentang manajemen secara ya boleh dikatakan sebuah organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan, baik itu organisasi di gerejawi dimanapun beliau ditempatkan, biasanya mengenai strategi apa sih yang lebih baik. Iya, saat ini saya langsung aja dengan, saya sebutnya dengan Bapak Wahyu, kan lebih dekat kita dengan Bapak Wahyu, begitu ya Pak Wahyu. Iya, bisa diceritakan dulu mungkin Pak Wahyu sekarang ini lagi menggeluti apa gitu. Iya. Ya, terima kasih kesempatan yang sangat baik ini. Selamat siang, bertemu dengan kami. Semoga pertemuan ini akan punya manfaat yang cukup bagi pembangunan gereja GPIB. Sebelumnya saya akan mencoba menyampaikan siapa sebetulnya saya ini. Saya bukan apa-apa. Saya hanya pernah berprofesi sebagai anggota Polri ya, dari tahun 71 sampai tahun 2000-an ya. Pendidikan saya adalah di Akademi Kepolisian, kemudian ada terakhir di Lemhanas ya, kemudian beberapa pendidikan kejuruan saya di bidang saya, yaitu di bidang yang biasanya orang akan bertanya-tanya, yaitu bidang intelijen ya. Saya menggeluti bidang ini sejak tahun 71 sampai saat ini. Saya masih diberikan kepercayaan untuk menggeluti bidang itu di lembaga intelijen negara kita, yaitu BIN. Ya. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya asal dari Jogja. Kelahiran saya adalah tahun 48 di Magelang tanggal 23 Juni. Anak dari seorang perwira TNI ya, yang dulu pernah menjabat di Jogja juga, dan saya biasa dalam kehidupan yang penuh disiplin dan aturan ya. Jadi itu yang membuat saya menjadi habitual ya, jadi kebiasaan bagi hidup saya selalu mengikuti aturan-aturan tersebut itu ya. Itu yang mendasar bagi saya. Kehidupan saya ini akan selalu melihat atau mengacu pada aturan-aturan yang pada saat ini diberlakukan gitu. Itu yang pertama. Kemudian dalam perkembangannya saya purnawirawan tahun 2000, sekitar 2000-an lah, 2020 lah, 2010 lah kira-kira. Itu saya pensiun ya, saya diperpanjang 2 kali waktu itu PDA saya. Tapi saya masih diambil oleh lembaga Badan Intelijen Negara untuk menjadi anggota Dewan Analis Strategik di Pejaten, Jakarta ya. Perlu juga saya sampaikan bahwa pengalaman pekerjaan saya dari awal saya jabat di ya average lah sama-sama dengan yang lain. Periode pertama di Kalimantan, kemudian saya pindah ke Jakarta, saya pindah ke Ambon, saya pindah ke Papua, saya pindah ke Bandung, saya pindah ke Surabaya, saya pindah ke Jakarta lagi. Saya pensiun di Jakarta pada waktu dari Polri. Saya banyak menetap di Yogyakarta ya, di kampung halaman saya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian dalam kelanjutan karier saya mencoba mendalami masalah manajemen. Kenapa saya mendalami masalah manajemen? Karena itu adalah otak daripada proses organisasi dalam mencapai tujuan ya. Karena saya sangat menyukai itu, saya sekolah ya, saya mendalami itu, dan saya saat ini ngajar di UI ya, di S2-nya UI di bidang manajemen strategik gitu. Nah, itulah kira-kira sepintas kilas tentang kehidupan pribadi saya, dan mari kita lanjutkan kegiatan kita ini untuk bertukar pikiran masalah manajemen strategik ini. Terima kasih. Iya, saya sangat menarik tentang analisis yang tadi Bapak bilang bahwa analisis strategik ya.
Artinya boleh dikaitkan dengan manajemen strategi juga ya. Nah kalau misalnya ya di dalam dalam organisasi, oke lah boleh dikatakan gereja. Nah dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik ya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Nah seperti apa Pak kira-kira ya untuk strategiknya Pak? Mungkin saya bisa sampaikan secara singkat ya itu ya. Yeah. Manusia itu sudah secara sosial itu pasti berkelompok itu ya. Manusia itu pasti berkelompok. Jarang yang dia hidup sendirian di hutan kan jarang. Yeah. Nah, berkelompok itu dia pasti membangun sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang dalam saat sekarang biasa disebut dengan organisasi. Nah, organisasi ini berjalan baik kalau di dalamnya hidup manajemennya, ya, hidup manajemennya. Artinya bahwa manajemen itu adalah yang menghidupi organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Lalu manajemen itu sebetulnya banyak hal ya manajemen itu. Teorinya juga banyak, saya tidak sampaikan di sini ya. Yeah. Tapi yang saat yang lalu ada namanya Red Ocean Strategic, di mana kita hidup dalam kompetisi, berkompetisi ya. Ternyata itu menggunakan atau memerlukan biaya yang tinggi sekali. Kompetisi itu memerlukan biaya yang tinggi sekali. Nah, sekarang berkembang suatu teori baru yang dinamakan Blue Ocean Strategic. Nah, Blue Ocean Strategic di mana kita mengandalkan kehidupan manajemen itu dari inovasi dan dari kreativitas gitu ya, dua itu ya, ini ya. Lalu bagaimana mengelola inovasi dan kreativitas? Kita coba setback ya, kita balik ke belakang. Lalu kalau kita berorganisasi itu yang kita harus yakinkan bahwa kita paham tentang yang dinamakan apa core business daripada organisasi tadi. Nah, itu yang penting bagi saya itu ya. Jadi kalau sudah tahu core business-nya, kita akan bisa menyusun ke depannya. Bagaimana kita melangkah, itu yang penting. Saya kira sampai di sini ya kira-kira ya saya bisa jelaskan tentang bahwa pentingnya core business dalam rangka mengelola suatu organisasi. Ya. Nah sekarang bagaimana gereja dapat mengimplementasikan ya, artinya visi dan misi secara efektif dalam pelayanan sehari-hari? Itu bisa nggak dikaitkan ke situ Pak? Rasanya semua juga bisa ya. Rasanya semua bisa kalau kita bisa meyakini tentang core business tadi ya. Sebenarnya core business itu disusun, dibentuk pada saat kita membentuk organisasi, itu ya. Ini organisasi ini mau apa sebetulnya? Tujuannya apa? Nah itu. Nah di tujuan tadi sebetulnya mencapainya adalah dengan meyakini core business tadi. Tanpa kita yakin pada core business tadi, kita tidak bisa mencapai tujuan organisasi. Lalu saya lihat, kita coba kembali kepada kalau gereja, lalu apa kira-kira core business-nya? Ya itu. Core business itu adalah inti kegiatan yang ada di dalam yang harus kita kembangkan. Itu namanya core business itu ya. Nah, kalau di gereja apa? Saya coba buka-buka beberapa literatur tentang gereja ya. Itu entah dari GPB, entah dari GKI dan segala macamnya. Itu saya coba apa sih core business-nya daripada gereja. Ternyata saya temukan suatu hal yang sangat penting di situ ya. Sejak awal ortodok dulu ya, pada paham ortodok gereja mulai tumbuh itu, bahwa gereja itu dibangun atau berada itu karena dibutuhkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah itu manusia dengan Tuhan perlu hubungan ya. Lalu dibangunlah suatu physically namanya, suatu yang nyata. Yaitu bentuknya adalah gereja, gitu loh. Tapi gereja itu kan mati, itu bangunan mati saja ya. Untuk menghidupkan gereja tadi dengan apa? Ya dengan membentuk organisasi di dalam gereja tadi itu pasti begitu. Yang mengatur hubungan antara tokoh-tokoh gereja ya dengan jemaatnya, dengan masyarakat gereja tadi. Nah itu kan perlu dinyatakan hubungannya itu, komunikasikan dengan baik. Itu sebetulnya yang harus dua arah ya. Nah, ada dua arah, harus ada dua arah itu tentang kebutuhan manusia dan kebutuhan tokoh gereja tadi. Ya, pasti punya kebutuhan mereka itu, dua-duanya itu. Ini ditemukan. Nah, ditemukan bisa dengan cara sharing, bisa ditemukan dengan cara diskusi, bisa dicarakan dengan buat forum. Nah, biasanya di gereja ada. Nah, kalau misalnya di gereja yang
ada di situ ada misalnya GPIB. GPIB itu suatu organisasi betul. Yeah. Ya, GKI itu organisasi. GKI itu organisasi. Yeah. Gereja Katolik pun organisasi. Sama saja semua organisasi. Yeah. Nah, pasti ada tokohnya dan ada jemaatnya. Nah, mereka hubungan inilah sebenarnya yang penting bagi kita. Mengharmoniskan ini dua hubungan itu. Kalau masing-masing pihak itu dengan keakuannya tidak akan bisa terjadi itu. Tidak akan kita mampu mencapai tujuan dengan baik. Artinya ada struktur yang baik ya Pak ya gitu ya. Nah berarti mengapa penting bagi gereja ya atau misalnya bagi suatu organisasi untuk memiliki struktur organisasi yang jelas di dalam mendukung pelayanan? Itu memang harus seperti itu atau bagaimana Pak? Ya harus seperti itu ya. Saya pikir karena tadi saya kembali kepada ke belakang bahwa dibutuhkan organisasi bisa jalan dengan manajemen kan gitu kan ya. Jadi ini sebetulnya kalau saya sampaikan ini sekedar alat. Alat untuk menghubungkan antara tokoh gereja ini, pimpinan gereja tadi, dengan kalau di gereja rasanya kalau di gereja yang saya baca di gereja GKI kalau tidak salah itu tokohnya adalah Yesus Kristus kan itu tokohnya. Dia dibantu oleh beberapa pimpinan gereja itu. Ya, itu manusia bagaimana bukan dengan gereja dengan Yesus Kristus tadi kan itu betul. Betul. Nah, itu saya tidak bisa mendalami lebih lagi, tapi itu yang saya pengetahuan saya itu ya. Lalu ada antara di sini. Ini ada elitnya daripada Yesus tadi, tokoh-tokoh gereja. Nah, jadi jangan sampai tokoh-tokoh gereja itu malah menjadi penghambat hubungan antara masyarakat atau jemaat dengan Yesus. Nah, kan itu. Baik. Ini dia juga begitu kan. Nah, kalau saya rasakan ya kadang-kadang itu kan masalah manusia ya. Kadang-kadang ada yang lebih menonjol, akhirnya menghambat hubungannya dengan Yesus sendiri yang sebagai pokok itu ya, core-nya di situ ya, ingat, core-nya menghubungkan antara jemaat dengan Yesus. Itu saya lihat yang saya. Tapi dibutuhkan teknologi nggak kalau seperti itu Pak? Ya pasti lah. Pasti ya, teknologi itu kan pendukung. Kalau istilahnya sekarang adalah smart. Ya. Smart itu adalah manusia yang diawali dengan dibantu teknologi untuk mencapai tujuan. Ya. Baik. Itu ya dalam perkembangannya selalu begitu. Berarti untuk gereja ini ya, tadi kalian berbicara tentang gereja ya, artinya bagaimana memanfaatkan secara teknologi ya untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan. Jadi artinya dalam pelayanan itu hubungannya dengan teknologi nih. Ada nggak hubungannya Pak? Tadi menurut Bapak kan tadi antara manusia dengan Tuhan ya. Ini hubungannya dengan teknologi ini posisinya ada di mana nih Pak? Ya pasti ada ya. Pasti ada itu. Yaitu dalam kehidupan bermanajemen tadi itu, dalam mengelola. Nah, setiap mengelola kita pasti membutuhkan yang dinamakan alat. Alat itu berkembang terus, teknologi yang sekarang terakhir namanya artificial intelligence itu. Ya kan sekarang itu udah berkembang tuh. Orang tidak akan bisa lepas dari sana. Dari AI itu. Kita harus ikut di situ. Kalau kita mau masuk dalam perputaran kehidupan atau dinamika dunia ini. Nah, kan itu, baik itu budaya, ekonomi, keamanan, politik, dan ada pengaruhnya situ. AI akan mengaruhi itu. Betul. Artificial intelligence akan berpengaruh di itu. Sebetulnya itu dibuat oleh manusia dalam rangka meningkatkan efisiensi. Itu sebetulnya. AI itu bukan jadi penghambat, bukan jadi perusak, tapi jadi meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Boleh dikatakan lebih cerdas gitu ya? Ya sebetulnya kalau soal kecerdasan ukurannya kadang-kadang ada ya. Apa itu cerdas dari manusia, saya tidak sampai ke sana ya. Tetapi itu yang pasti itu alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu. Nah itu namanya sekarang itu yang sekarang berkembang AI tadi. Berarti apa yang bisa dilakukan Pak untuk meningkatkan keterlibatan jemaat di dalam pelayanan gereja mengenai efisiensi ini Pak? Ya, saya berbalik ya, ini karena tadi kan saya katakan bahwa ini sebetulnya hanya alat, perkembangan teknologi itu alat. Karena manusia dilengkapi dengan alat itu jadi manusia yang smart, ya, manusia yang cerdas, manusia itu dan selanjutnya lah. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana mengelola manajemen itu dengan baik, ya. Karena ini processing di dalam organisasi. Lalu dengan apa? Tadi saya sampaikan tentang namanya teorinya banyak tentang bagaimana mengelola manajemen tadi itu. Antara lain kalau yang sekarang sedang dipakai orang adalah bagaimana membangun inovasi dan kreativitas. Itu ada dalam slot ya, dalam dalam tempat yang dinamakan Blue Ocean Strategy. Ada di sana. Lalu di dalam slot ini, di dalam Blue Ocean Strategy itu ada yang dinamakan dengan
manajemen strategik. Karena manajemen strategik itu bisa digunakan di red ocean, bisa digunakan di blue ocean. Gitu. Iya. Jadi kalau boleh dikatakan nih, apa peran pemimpin ya untuk menangani misalnya ada konflik intern ya, untuk tetap fokus pada pelayanan yang mengenai strategic blue ocean itu tadi, apa kira-kira Pak? Ya. Nah, saya ke belakang lagi jadi ini ya. Tadi betulnya saya sudah mau maju ya ke depan, tapi ini kita coba tarik belakang. Di dalam manajemen di pengelolaan itu pasti ada atau yang lebih belakang lagi namanya organisasi. Organisasi pasti ada pemimpin, kan gitu kan. Nah mungkin organisasi itu entah itu namanya kolektif, entah namanya individual, ya pasti ada pemimpin. Dia yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Kan gitu ya, di dalam organisasi itu yang namanya decision making itu ya, di bawahnya decision making itu ada yang namanya problem solver, itu ada yang memecahkan masalah, yang menyampaikan pada pimpinan. Seperti misalnya saya dari Kapolda, saya punya staf banyak, direktur saya banyak, jadi sebetulnya lebih mudah. Kalau mengatakan Kapolda sulit, tidak. Kalau saya katakan Kapolda itu ya nggak terlalu sulit lah. Yang sulit ada para direktur tadi. Nah, dia yang memikir tadi. Ya, kan ada tatanannya gitu. Decision maker dalam manajemen ada problem solver, ya kan gitu. Dua ini yang saling. Yang ini tugasnya adalah menyampaikan saran dan pendapat kepada pimpinan. Pimpinan tugasnya memutus dengan segala macam risk tadi, memutus tadi itu. Tanggung jawabnya siapa memutus ya? Kapolda. Pimpinan organisasi itu bertanggung jawab terhadap semua resiko yang diambil pada saat dia menerima saran daripada pimpinan. Kalau yang problem solver sudah serahkan, sudah selesai dia. Kan dengan berbagai macam pertimbangan ya, kan itu biasanya ada kendala dan ada peluang kan gitu. Itu sampai kepada pimpinan, dia mutus. Resikonya kita ambil. Yang ini ambil ya pimpinan. Jadi tidak digumuli sendiri ya Pak ya? Maksudnya? Artinya kalau misalnya ada hal-hal yang memang yang kurang baik, itu kan tadi dibilang Pak, contoh misalnya Kapolda kan mempunyai staf-staf nih. Artinya kalau ada suatu masalah tidak digumuli sendiri karena melalui dengan tidak, biasanya ada stafnya. Ada stafnya ya. Itu gunanya organisasi ya. Artinya di gereja juga begitu kan berarti. Itulah tadi betul kadang-kadang pimpinan pun tidak sendiri, dia ada kolektif, pimpinan yang kolektif. Tapi ada juga pimpinan individual. Bedanya itu. Tapi kewenangannya beda. Pimpinan kewenangannya adalah mengambil keputusan, staffing ini kewenangannya adalah menyampaikan hasil problem solvingnya dia itu kepada pimpinan untuk diputus. Betul, baik. Oke, ya. Jadi apa yang dapat dilakukan? Saya kembali ke gereja ya Pak ya. Jadi artinya apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan itu ya ditawarkan sesuai dengan kebutuhan spiritual praktis jemaat. Nah seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya. Yang pasti ya, sekarang kalau sebagai pimpinan, kita kembali lagi pada organisasi. Organisasi itu kan pasti ada namanya budaya organisasi. Ada budaya organisasi. Diyakini itu. Si pimpinan harus meyakini tentang budaya organisasi ini. Karena budaya organisasi itu yang bisa menghidupi organisasi. Ini harus diterapkan betul. Nah, di situ terdiri dari berbagai macam values, nilai-nilai ya, komitmen dan segala macamnya. Itu ada di situ. Jadi anggota organisasi itu sebelum masuk ke organisasi itu pasti harus, kalau sekarang ya mungkin apa dilaksanakan. Kalau saya dulu, saya masuk ke Akpol, saya pasti di training dulu kan masalah. Di sini nilainya adalah ini. Saya hormati senior, saya begini kan. Tapi kalau jemaat kan tidak. Minimal yang ada masuk ke situ adalah etika gereja. Minimal ya, etika gereja. Gereja kan punya etika. Betul. Sedangkan dia namakan AI aja, artificial intelligence aja punya etika kan ya. Betul. Disepakati bersama menggunakan AI itu sama juga. Jadi harusnya pimpinan itu menanamkan kepada seluruh jemaat. Ini etika kita adalah begini nih. Nah, hanya kalau perbedaan kalau dengan militeri ya kita dengan sanksi yang jelas. Dengan kalau gereja mungkin ada, saya dengar sanksi yang jelas. Kalau dia melanggar ada sanksinya ya. Saya ambil aja contoh misalnya, kalau seorang melanggar etika susila di sana, dia akan mesti dapat sanksi gereja. Bentuknya apa? Misalnya gitu kan, gitu. Ya itu sebetulnya perimbangan antara hak dan kewajiban tadi. Berarti apa nih Pak strategi yang efektif di dalam mengembangkan kepemimpinan supaya kita berkualitas nih di dalam gereja? Kira-kira menurut Pak Wahyu ya.
Begini ya, saya mungkin jangan terlalu jebak pada statement saya. Hanya karena saya pengajar manajemen strategik, tentunya kalau organisasi itu dikelola dengan manajemen strategik yang baik, maka dia akan mencapai tujuan dengan baik, efisien dan efektif. Itu intinya ya. Lalu pertanyaannya kan, apa sih manajemen strategik itu kan gitu pertanyaan. Kalau Bapak bertanya pada saya, pasti lanjutannya ke sana. Saya ngomong manajemen strategik, apa manajemen strategik itu? Manajemen strategik itu adalah suatu langkah ya, suatu langkah untuk kita membuat perkiraan. Nah ini mengelola berarti Pak ya, supaya lebih efektif salah satunya. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat forecast, bagaimana kita membuat prediction, bagaimana membuat perkiraan. Ini betulnya yang dikelola oleh orang intelijen ini betulnya. Jadi saya katakan sama anggota-anggota saya, kalau kamu nanti pensiun, kamu tidak punya gawean, kamu yang salah betul, karena kamu punya kemampuan yang nanti akan dibutuhkan pada saat kamu pensiun. Kenapa saya ngomong gitu? Saya itu selain kerja di sana, saya jadi komisaris beberapa perusahaan besar. Gitu. Di situ saya tugas saya adalah memprediksi, memforecast. Saya punya tim, pasti punya tim. Tim-tim yang kita analisis untuk itu. Nah itu misalnya itu. Jadi yang penting dan dibutuhkan sekarang ini oleh organisasi gereja itu adalah bagaimana membuat forecast tentang ke depan. Jadi misalnya gini, kalau Anda mau bikin program planning, ya pasti dasari itu. Kalau Anda tidak dasari itu, Anda berarti sudah berjalan dengan kebutaan. Gitu. Karena itu ada apa? Itu adalah cahaya di depan yang mau kita ambil, mau kita datangi. Nah, cahayanya kayak apa? Itu kita lihat biasnya. Nah, biasnya macam-macam gitu. Biasnya ancaman ada, kendala ada, peluang ada di dalamnya. Itu yang gangguan ada, hambatan ada di dalamnya. Itu rumusannya itu. Nah, itu yang harus kita perkirakan itu sebenarnya. Intinya di sana manajemen strategik. Jadi bagaimana Pak untuk berperan nih? Artinya boleh dikatakan gereja ya tadi. Artinya gereja dapat berperan dalam mengatasi masalah-masalah sosial kemanusiaan. Ya artinya mungkin bisa juga di masyarakat. Nah itu bagaimana Pak? Kan ada dua hal pendekatannya dalam manajemen strategik. Yang pertama kita harus memahami kondisi gereja. Namanya kalau di dalam bahasa kita adalah organizational health audit. Jadi melihat kesehatan organisasi gereja ini kayak apa? Sehat enggak organisasi gereja ini? Yang kedua adalah environmental scanning. Jadi men-scanning lingkungan gereja itu kayak apa? Dua hal itu yang di-match. Kesehatan organisasi sendiri, kemudian kondisi lingkungan kita kayak apa? Karena dari dua hal ini nanti akan nampak. Di lingkungan kita itu ada rumusan-rumusan ancaman. Jadi misalnya begini, kita ambil yang contoh gampangnya. Saya mau ke Sleman, ya, saya hanya punya duit 5.000. Ya, saya cek di luar, berapa tiket bis ke Sleman? 1.000. Harga bensin berapa? Nah, waktunya yang saya butuhkan berapa? Ini banyak ada di luar semua. Ini yang di-match dengan tadi duit saya yang 5.000 tadi. Akhirnya diambil suatu gambaran di depan. Oh paling tepat itu kalau kita ke Sleman, pertama kita naik bis, kita masih punya sisa duit 3.000. Kita naik sepeda, nah kita masih punya duit 4.000, tapi waktu habis. Nah, dan selanjutnya itu betulnya solusi-solusi. Itu yang betulnya harusnya menjadi pedoman kita untuk membuat program planning depan. Itu. Setelah itu temu, istilahnya kalau di istilah manajemen strategik namanya skenario profiling. Profilnya masa depan itu kayak apa? Nah, dengan kondisi sekarang ini memang makin sulit Pak ya untuk kita bisa memprediksi ini. Kalau dulu zaman saya masih pangkat kapten mayor, saya bisa memprediksi itu 5 tahun. Ya. Oh begitu ya Pak? Iya. Nah, sekarang tidak bisa. Sekarang itu paling saya bisa memprediksi setahun itu sudah betul-betul masih dalam bayangan. Oh begitu? Ya. Kenapa punya gambaran seperti itu Pak? Ya kalau kita mencoba juga ya, belajar teori juga ya. Saat ini kita masuk ke yang dinamakan era VUCA.
Nah, Bapak bisa baca di internet di mana. Apa sih era VUCA itu? Era apa maksudnya Pak? Era VUCA. VUCA itu VUCA. Nah, VUCA ya. Nah, ya VUCA. Okay. Bapak baca aja di situ. Di itu ada berapa istilahnya berapa constraint namanya. Empat constraint yang saya ingat ada. Yang pertama bahwa ke depan itu akan terjadi perubahan yang sangat tepat. Jadi perubahannya cepat. Nah, itu nanti. Sekarang sudah ditemukan berbagai macam hal kan. Dari IT aja berapa hal ditemukan kita. Itu zaman saya belum ada mikir itu. Karena sudah jadi mainan. Berapa tahun teman? Betul. Itu misalnya perubahan tepat. Lalu sifatnya itu kompleks. Sangat kompleks. Jadi perubahan itu nanti warnanya macam-macam. Sekarang nggak bisa dipisahkan antara keamanan dengan dulu saya masih dipisahkan. Oh, budaya, keamanan, ekonomi, politik, ideologi bisa. Oleh karena namanya ada Pantagatra itu. Ada Hastagatra, Trigatra dan Pantagatra. Sekarang nggak bisa dipisahkan, Pak. Antara ideologi dan politik mana misalkannya? Betul. Antara geografi yang ini yang statis nih, relatif statis ini dipisahkan, bisalah dipisahkan dengan yang sifatnya dinamis dari Pantagatra. Nggak bisa. Misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia, SDM. Nanti akan terjadi yang namanya bonus demografi tahun 30. Kita 70% masyarakat kita itu adalah tenaga kerja yang umurnya di bawah 60. Itu planning atau memang wacana? Hasil prediksi itu begitu, hasil hitungan. Hasil hitungannya seperti itu. Nanti oleh karena hitungan secara global itu, dunia ini pada tahun itu, dan Indonesia terutama, pada tahun sampai tahun ya 50 lah, di sini 43 ini kan lentur sekali. Ini akan terjadi ledakan penduduk. Nah, ledakan penduduk itu bisa bersifat negatif, bisa positif. Kita jumlah penduduk tenaga kerja mungkin 70% dari masyarakat kita. Yang tua-tua seperti saya itu hanya tinggal 9%. Atau paling 10%, 9%. Sisanya itu ya sudah tidak terlalu punya daya kerja. Tapi yang 70% sampai 75% itu punya daya kerja. Itu umur dari umur 14 tahun sampai umur 40 tahun. Itu ya. Itu banyak kerja. Nah kalau orang ini tidak terdidik, betul, goblok-goblok, mau kerja apa dia? Betul. Sedangkan kita harus terus membangun, kan ya gitu. Kalau terus membangun ya kita makin datangkan tenaga kerja dari luar kan. Nah, banyak masuk, misalnya itu aja lah. Ini yang tadi ya. Itu kan salah satu contoh ya, Pak ya. Yang namanya kompleksitas tadi. Betul, itu kompleksitas. Kemudian yang ketiga bahwa nanti setiap kejadian itu harus kita dekati, pasti ada nuansa yang mengarah kepada yang namanya hambatan dan kendala. Hambatan dan peluang. Ada dua itu. Pasti itu ya. Nah, kejadian itu. Nah, jadi setiap kejadian harus kita lihat dari, oh ini jadi hambatan, jadi kendala, tapi bisa juga jadi peluang. Jadi potensial misalnya. Nah, itu, dua itu. Tergantung apa? Tergantung yang mengolah dan melihat kan. Nah, ini kan bisa kita lihat kalau kita secara negatif mengatakan soal bonus demografi tadi, kita kan wah ini jadi hambatan, beri makan kurang sekian banyaknya itu kan. Betul, enggak kerja enggak apa misalnya kan setengah mati. Tapi kalau ini dididik dengan baik, dilatih dengan baik, ini potensi kerja. Nah itu contohnya misalnya. Lalu siapa yang bisa membuat itu? Yang bisa membuat inovasi dan kreativitas itu? Biasanya anak-anak umur di bawah 40 tahun. Kenapa begitu? Karena dia punya pemikirannya, otaknya dia masih jernih, bagus. Kebutuhannya kalau kita teorinya Maslow ada basic need namanya itu, ada 7 kebutuhan itu. Nah kalau dia itu punya kebutuhan juga, tapi bisa mengendalikan. Wah aku perlu apa? Nah saya butuhkan anak-anak saya. Kan gitu. Dia tidak terlalu nyimpen di bank. Untuk apa Pak nyimpen di bank? Saya gunakannya saya kerja secukupnya saja. Itu prinsip mereka anak sekarang kan. Beda dengan saya. Saya nabung di bank cukup karena saya biaya anak saya. Anak saya berpikir tidak gitu, anak saya nanti bisa sekolah sendiri. Nah, ini konsep berpikirnya beda sudah. Betul. Nggak bisa disamakan. Kalau kita tidak hati-hati,
terhadap menghadapi itu kita bisa culture shock namanya. Iya. Ya, kita kaget dengan budaya baru itu kan. Seperti ini ya. Iya, kenapa? Lalu bisa bersasi. Padahal memang sudah berkembang gitu kan dengan teknologi itu tadi ya, Pak. Iya, itu antara. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana gereja dapat, kita kembali ke gereja ya, Pak. Ya. Artinya bagaimana gereja dapat mengintegrasikan pelayanan misalnya bagi anak, ya bagi remaja dan ya mungkin bagi yang dewasa, mungkin pemuda apa dan sebagainya secara efektif di dalam struktur, Pak. Itu seperti apa, Pak? Ya. Nah, saya membuat itu jadi pragmatis susah ya, karena saya bukan aktivis gereja itu ya. Paling tidak ada ya, tapi saya lari pada yang namanya manajemen strategik itu. Jadi setiap gereja itu membuat perencanaan, ya istilahnya kalau saya singkat aja menjadi program planning atau PP istilahnya. Nah itu dia harus punya skenario profiling, harus punya perkiraan. Mau apa kita ke depan ini? Ya. Kembali lagi ke situ ya Pak ya? Iya, kembali ke situ. Jadi kita harus itu menjadi hal yang pokok. Nah sekarang kalau misalnya saya kerja di beberapa tempat organisasi bisnis yang besar, tugas saya itu aja. Jadi setiap tahun saya membuat perkiraan ke depan. Ya. Nanti akan hati-hati di masalah ini. Itu skenario profiling. Jadi skenario profiling itu kan gambaran masa depannya. Yeah. Nah, hanya kalau dulu skenario profiling itu bisa istilahnya kekuatannya bisa 5 tahun, sekarang saya 1 tahun aja mesti harus dibuat perubahan. Karena ya sekarang coba perhatikan aja, siapa yang bisa prediksi bahwa Cina sama Amerika gelut? Nggak ada, betul. Konflik bisnis, nggak ada, rebutan pasar, ya sekarang. Katanya begitu kan? Dulu nggak ada yang bisa bayangkan gitu. Siapa yang bayangkan bahwa antara Rusia dengan itu artinya itu akan bertempur berlama-lamaan? Siapa yang bayangkan bahwa Hamas belum selesai lagi? Hamas bisa menyerang Israel. Iya, kan betul. dulu kan, itu banyak hal yang itu mendadak yang terjadi yang kita tidak di luar prediksi kita. Betul, iya. Dan sampai sekarang saya mencoba mendalami kenapa kok Hamas itu berani menyerang Israel. Ya. Hamas itu apa sih? Kekuatannya kayak apa sih? Israel yang punya kekuatan besar apa? Tidak bisa dijawab sekarang. Iya. Nah itu sampai sekarang tidak bisa dijawab. Betul. Saya sendiri berasumsi ya karena Israel yang nyuruh Hamas nyerang dia. Oh, gitu. Itu kan gitu. Karena apa? Supaya dia bisa nyerang Israel nyerang Gaza kan? Iya. Merebut Gaza itu aja kalau saya skenario saya. Betul. Misalnya begitu. Iya, jadi boleh dikatakan ya mereka berperang itu ya kembali lagi mereka ya artinya mereka berperang itu tidak ada untuk bisa menyelesaikan konflik ya akhirnya berkepanjangan terus kan. Iya, yang lucu lagi bahwa kita yang tidak tahu kita membuat macam-macam lah itu ya. Ya kita kembali lagi nih Pak. Artinya bagaimana nih gereja dapat berhadapan dengan ya boleh dikatakan perubahan ya dalam budaya dan tren ya di tren sosial. Jadi untuk tetap relevan di dalam pelayanan itu bagaimana Pak menurut? Tadi di pertama kan sudah saya sampaikan bahwa yang mempengaruhi pembuatan skenario profiling itu adalah yang namanya environmental scanning. Kita men-scanning lingkungan. Oke. Nah, yang tadi yang sudah sampaikan Pak ya, baik. Scanning lingkungan, itu aja. Yang kedua juga kita tahu kekuatan kita. Betulnya teori ini ada teori yang dulu dikeluarkan atau diketengahkan oleh Sun Tzu. Teori ini, tapi dimodifikasi, dimodernkan. Gitu ya. Tapi intinya gitu. Kalau kamu mau perang, kamu harus tahu musuhmu siapa. Kan gitu. Sun Tzu ngomong gitu. Nah, kebetulan saya pernah sekolah di Cina, jadi saya tahu deh doktrin mereka itu. Loh kamu mau perang dengan Indonesia, kamu tahu siapa Indonesia itu. Betul. Nah, kekuatannya apa? Selain kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Kan harus tahu itu. Saya juga punya kekuatan saya ada, kelemahan saya ada. Apa yang dimiliki? Nah, gebuk dia saya apa untungnya saya gebuk dia? Iya. Nah, lalu keluarlah namanya metode tadi. Metodenya apa? Kalau mau kita, kalau saya gebuk, saya ngalahkan ke Indonesia bisa tanpa dengan perang tak tembak, tidak usah tak picik soal ekonominya aja dia mesti teriak-teriak. Kurang investasi kan? Misalnya gitu. Iya. Itu namanya proxy war. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya mau dibilang strategi yang efektif nih ya untuk mendorong kolaborasi ya antara gereja atau organisasi keagamaan yang untuk memperluas dampak pelayanan itu seperti apa Pak? Tahu jemaatnya, kualitas jemaat. Baik. Ya. Kualitas jadi, ya, itu harus didalami betul. Entah itu apapun namanya.
Kalau cara modern namanya survei. Nah, kalau tidak mungkin dengan kita wawancara. Nah, di situ anggota jemaat itu pasti punya kebutuhan minimal itulah kebutuhan. Entah itu kebutuhan finansial, material, moral, ya itu. Nah, kita harus bisa inventarisir itu. Oleh karena memang tidak gampang, harus namanya kita itu mengidentifikasi, identifikasi nanti. Lalu saya diidentifikasi, dikelompokkan, nanti akan ketahuan. Jadi kelemahannya umat kita itu apa, jemaat kita itu. Ya. Lalu kekuatannya gimana dia? Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kelemahan dan kekuatan. Itu pasti ada. Nah, tiap kelompok manusia pasti punya. Jadi kita jangan terpasrah. Wah, kita lemah betul. Akhirnya kita nggak bergerak apa-apa. Karena kena di sini tuh. Tapi sebetulnya di luar kekuatannya atau di luar kelemahannya itu pasti ada kekuatan yang bisa kita gerakan. Ini yang namanya kalau di kita ini bisa menjadi potensi kita untuk kita kembangkan. Nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya ya elitnya gereja kan? Gereja yang melihat dia. Setelah itu antara lain misalnya begini loh. Ini yang saya sering berkali-kali saya sampaikan juga kepada istri saya karena dia anggota di sana. Nah, saya lihat gerejamu itu tidak mampu menginventarisir kekuatan yang ada pada dirimu. Padahal dirinya ada. Dulu gereja Katolik itu di samping saya itu saya berikan ajaran soal ini, saya berikan pengetahuan tentang ini dan dilaksanakan walaupun tidak sepenuhnya ya. Dan dia punya potensi, harusnya potensinya berkembang baik kan gereja Katolik itu. Itu sama saja di gereja sana juga ada. Saya ambil contoh. Nah, Pak Ben menginventarisir saja potensi apa yang ada di situ. Itu aja, itu misalnya. Manusia siapa aja yang potensial dia menjadi sumber dana kita. Diinventarisir tuh untuk siapa. Jumlah umat sekian segini. Nggak bisa itu dihadapi atau disikapi dengan average. Nggak bisa, beda-beda kok. Gitu. Betul. Dia mungkin sangat tidak mampu. Nah, ini punya kemampuan. Menggarap orang yang mampu dengan yang tidak mampu ini beda. Berbeda. Betul. Beda. Setuju itu. Ini yang perlu Anda gerakkan. Berarti kita bisa melihat ya, kita harus melihat ya kemampuannya di mana, strateginya seperti apa begitu ya. Sebetulnya saya itu ada hal yang sangat bagus. Yang ini sebetulnya di Katolik juga ada, tapi di sana juga ada, tapi lebih bagus saya lihat. Misalnya gini, ada namanya yang saya dapat itu di GKJ, itu ada dana yang diberikan per tahun ya. Diberikan per tahun, lalu nanya dana lupa saya namanya, istri saya tahu itu. Jadi sepakat saya dengan Anda. Pak Ben datang saya, Pak tolong bantu gereja Pak. Oh ya, oke, bantu gereja, saya punya berapa? Saya bantu 10 juta gitu, setahun. Nah, saya berikan tiap bulan 1 juta. Gitu. Nah, apa namanya dana apa itu? Tidak ngerti, di GKJ punya, di GKE tidak tahu, ada pasti itu. Nah, saya tiap tahun tanpa diminta saya kasih juta. Tapi udah ada dengan dana yang 10 juta tadi, itu berapa orang yang bisa digitukan, yang punya duit, terkumpul dana berapa. Nah, dengan dananya berapa ini, Pak Ben bisa pinjam ke bank. Gitu. Mau bangun apa buat ini? Kita sudah punya cadangan duit ini yang akan berjalan. Itu yang dilakukan GKJ. Sekarang ketua sinode di Sorotigo sana. GKJ, ketua sinode GKJ itu. Nah, dia diskusi dengan saya di sini diskusi. Saya sampaikan ini. Di rapat dengan dia. Bisa dia beli tanah sebelahnya, bisa ini dengan dana itu kan. Dia sudah punya harapan ke depan. Oh, saya depan ini saya punya dana loh, dari kesepakatan ini. Ya ini tidak mungkin berjalan mulus. Atau orang satu itu pindah, atau orang ini kan tidak ngerti saya. Tapi itu kan sedikit. Betul. Nah, tapi bisa itu. Itu salah satunya. Mungkin tidak berbentuk uang. Kalau saya bisa uang, saya kasih semen aja. Nah, setiap bulan tak kasih 10 sak. Ini bisa. Saya kasih apa? Gitu. Orang akan tertarik dengan gereja soal dengan itu. Kalau pimpinan gereja bisa meyakinkan. Menarik ya. Menarik. Betul. Ya, itu misalnya satu. Banyak hal. Hanya kalau dikelola dengan baik bisa. Betul. Saya yakin bisa kok itu.
Iya. Gitu. Di mana saya bangun gereja Batira itu kan dengan itu. Dengan itu. Berarti ada strategi yang harus kita lakukan. Iya, ya tadi. Betul. Kalau kita punya skenario profiling, betul. Gambaran, caranya ya tadi environmental scanning tadi, dan organizational health audit tadi. Nah di bawahnya itu kita cari, mulai diminta siapa yang bisa bantu. Korah misalnya, saya, mungkin siapa. Datangi tak, pastinya datangi Pak, mana kita mau bangun nih. Yang penting pertanyaan itu jelas. Betul. Orang pasti mau. Saya mau bangun ini. Fisik begitu, mungkin moral bagaimana. Kalau gereja kan mungkin ada fisik, ada moral. Nah itu. Arahnya ke orang et labora ya, doa dan bekerja. Bekerja itu yang harus kita lakukan ya dengan baik. Lah ini saya berikan jalan. Sangat menarik sekali. Ya oke, mungkin ada beberapa lagi nih Pak, mungkin ada 2, mungkin ada 3 ya. Nah ini sangkut pautnya dengan bagaimana memanfaatkan ya keberagaman di dalam jemaatnya untuk memperkaya pelayanan tadi Pak. Mungkin ada. Maksudnya jadi, keberagaman apa? Jadi keberagaman untuk untuk memanfaatkan. Ya. Kalau tadi kan boleh dikatakan, ya artinya boleh dikatakan manfaat juga. Oh ini si A, si B ini kita kekurangan ini itu sebetulnya seperti apa Pak? Ya untuk memperkaya, untuk mempromosikan persatuan itu. Ya, ada hubungannya Pak? Sebetulnya ada tadi kalau dalam satu organisasi kan ada pimpinan yang namanya. Nah, pimpinan itu biasanya pasti punya kebijakan. Yeah. Ya, punya kebijakannya dia ke depan itu yang dimotori. Nah, kebijakannya apa dia? Nah, dia mau dikedepankan apa? Saya secara fisik mungkin saya mau nambah apa? Fisik ya. Nah, kalau moral saya mau apa? Kan itu tujuan goal tadi. Yeah. Karena ini harus dirumuskan dulu goalnya itu. Kita mau apa sih depan itu betulnya? Ya, mau apa? Nah, itu di paling belakang kalau dari nanti kan ada program planning, ada action plan, ada yang namanya goal. Yeah. Nah, untuk mencapai ini yang di belakang ini kita jalan ini. Sekarang ini dari pimpinan yang ambil kebijakan ini arahnya ke sana. Ini. Ini harus diyakini dulu. Saya akan apa, gitu loh. Betul. Kalau ini tidak konkret, tidak difahami oleh seluruh warga Ngembang, tidak akan mengikat kita. Betul, tapi kalau ini dirumuskan oleh ini dengan timnya atau dengan nama elitnya di situ kan, kepala apa, ketua apa di situ kan, kemudian kita mau apa ke depan, itu harus tahu dulu, harus yakin dulu tuh. Setelah itu ini disampaikan pada jemaat. Nah sehingga apa, setelah disampaikan ini jemaat paham, mengerti. Oh kita ke depan tahun 2025 kita akan begini. Tahu ya? Nah, setuju ya. Artinya kita punya planning 5 tahun masa pendek panjang. Enggak usah daki-daki, enggak usah apa. Udah, saya akan begini. Caranya apa? Kita juga harus mencari kelemahan kita. Tadi yang katakan organisasi health audit tadi, mengaudit kesehatan organisasi. Kita tahu secara fisik kelemahan kita apa. Nah, contoh misalnya gini aja lah. Kalau saya lihat banyak ini aja persoalan nih apa namanya? Yang mana tuh? Tanah yang ada dekatnya pendeta ini sebelah sana. Oh yang sedang dibangun itu ya? Yang waktu mau dibikin mall sama almarhum gitu. Sampai sekarang ngambang. Betul ya. Kalau nggak salah mau bikin mall ya Pak? Nggak tahu lah, saya nggak ngerti, saya hanya sebentar silahkan. Iya. Itu ya. Banyak permasalahan yang ada gereja yang tidak diinventarisir. Harusnya kan ini diinventarisir. Iya, baik. Kita ada masalah ini. Mungkin ada 10 permasalahan yang harus kita selesaikan. Tuh. Nanti dipilih dari 10 permasalahan itu. Betul. Tahun depan, tahun 2025 akan saya selesaikan 3 permasalahan. Tidak mungkin semuanya. 4 ya. Jadi kan contohnya pendeta itu kan mungkin kita tidak tahu apa 2 tahun, pas tahun kan kita nggak tahu. Betul. Oleh karena kita ambil setahun saja. Dari 10 permasalahan ini, 3 mau tak selesaikan. Jadi ukurannya jelas. Nah pada saat seperti saya dari Kapolda itu saya ukur, saya bangun moral. Tidak ada pungli, tidak ada ini. Oleh saya turun betul ke lapangan. Nggak ada. Pamen pangkat kolonel aja kalau ketahuan saya ngambil uang dari situ tak suruh periksa dia. Itu misalnya gitu. Berarti moral dulu. Iya, jadi itu berlaku untuk semua orang. Saya gitu begitu. Kalau saya salah, silakan saya lihat kesalahan saya. Saya akan mundur, akan saya berhenti. Luar biasa. Memang harus begitu ya. Betul. Konsistensi itu kan itu. Iya, jadi saya tertarik sekali ya dengan apa yang tadi disampaikan.
Namun kalau untuk strategi-strategi yang lebih boleh dikatakan mengarah yang lebih mendalam, artinya mungkin Pak Wahyu juga sendiri tahu bahwa memang di kita ini kalau pemimpinan kita kan ya kadang-kadang 5 tahun, 4 tahun, bahkan setahun sudah keluar. Jadi untuk merumuskan strategi untuk ke depan ini agak sulit, Pak. Tapi bagaimana menurut Bapak, mungkin dalam hal yang tadi bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, karena lain-lain orang gitu loh, Pak. Itu tugas siapa sebetulnya gitu? Apa tugas majelis yang ada atau memang tugas kita yang gini ya Pak ya. Nah, salah satu kelemahan manajemen di Indonesia adalah masalah nyali. Oh, betul. Masalah nyali. Ya tadi ini kalau saya lihat Pak Ben aja ragu-ragu, gitu. Nah, dalam kehidupan manajemen yang baik tidak bisa ragu-ragu. Yeah. Kita harus berani ke depan, tampil ke depan. Risikonya banyak, tapi itu risiko yang harus kita ambil. Ya, jadi kalau kita misalnya menjadi salah satu apa namanya di situ ya, ada berapa sih? Itu saya lihat banyak sekali kan, yang istilahnya menjabat di situ. Yeah. Lalu kerjanya itu tidak jelas menurut saya. Itu yang harusnya dihimpun dengan baik. Menghimpun ini tidak mudah. Belum tentu pendeta itu punya kemampuan itu. Tapi harus ada yang ambil alih. Kita rapat tanggal sekian. Kita mau bergerak ke depan, apa yang mau? Usulan. Kita sharing aja, itu namanya keterbukaan. Oleh karena syarat seorang pemimpin itu adalah satu, dia punya integriti, ya, bisa jadi teladan. Ya. Kedua, dia mampu membangun komitmen. Ini tadi komitmen. Iya, betul. Saya sampaikan tadi. Ketiga adalah dia harus konsisten dengan komitmen yang ada, walaupun itu dia laksananya secara fleksibel. Iya. Jika itu syaratnya mau jadi leader kan. Iya, betul Pak. Ya. Kalau kita bisa laksanakan ini, kita leader. Leader kan tidak perlu harus dia duduk di depan atau apa pakai toga pakai enggak. Leader. Ya. Jadi pemimpin itu bisa melekat pada setiap orang. Kepemimpinan dia. Nah, tapi kalau pemimpin atau ketua itu ada skepnya, ada legalitasnya. Ya. Kalau kepemimpinan enggak, itu sifat seseorang kok. Orang yang tidak jadi pemimpin bisa punya kepemimpinan yang bagus. Betul. Nah, kalau Pak Ben punya kepemimpinan, mungkin berani nembak itu kan. Kita rapat, Bu. Kita usul pada Bu Pendeta, Bu, kita akan rapatkan untuk merumuskan kita rencana kerja kita sampai program planning kita. Itu konsisten juga ya, Pak ya, kita harus konsisten gitu. juga ya. Kita harus berani gitu. Ya mungkin tidak semua orang, ngapain ini cari-cari gawean, kerjaan, kan gitu kan. Betul. Biasanya yang berpikir negatif akan begitu. Banyak sekali kan seperti itu. Yang masuk di telinga banyak sekali. Tapi sekarang kita mau ikut arus yang begitu, atau kita mau jadi pemimpin yang baik? Berani karena benar, memang kita sudah lakukan Pak ya. Soal kebenaran nisbi Pak ya, katakan nisbi ya. Kebenaran itu sangat relatif. Nah, tapi sekarang kita tidak berani menyampaikan sesuatu yang itu penting untuk organisasi. Tanpa itu tidak bisa maju. Tidak bisa maju ya. Itu antara lain ya. Iya. Baik, ini cukup menarik ya untuk percakapan dengan seorang yang sangat humble, katakan seperti itu ya. Jadi next mungkin nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Tadi kalau boleh dikatakan tentang manajemen strategi ya, boleh dikatakan untuk gereja ada masukan-masukan yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi saya pikir untuk sementara ini dulu akan memberikan lagi arahan-arahan untuk yang baik untuk kita supaya nanti kita juga khususnya nih untuk gereja kita bisa mengarahkan yang lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang. Tapi untuk sementara itu Pak Wahyu terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan, untuk waktunya ya, tetap sehat, tetap semangat ya Pak ya. Iya baik. Terima kasih, demikian sahabat Mentari, ya kita boleh bersama dengan Pak Wahyu ya yang sangat humble, dan apa yang sudah menjadi ya masukan-masukan biarlah itu menjadi bagian untuk kita semua untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan, dalam organisasi ya supaya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak. Ya Pak Wahyu. Ya, terima kasih.